Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 SD. Kita lanjutkan materi tentang pecahan. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Oke, kita langsung mulai ya. Kita mulai dari pecahan senilai. Tahukah kalian apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Mari kita perhatikan cerita berikut. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza yang pertama kita sebut pizza A, dan pizza yang kedua kita sebut pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian, dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang, bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum ia makan. Lalu, jawablah apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama. Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar seperti berikut ini. Ini gambar pizza A, dan ini gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian, atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Dan apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Jawabannya adalah iya. Pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Dan kita bisa simpulkan, pecahan 5/10 itu senilai dengan 1/2. Sekarang, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Coba perhatikan contoh berikut. Pecahan yang akan disederhanakan adalah 2/4. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Kemudian ulangi jika memungkinkan. Jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Dan jika bilangan 3 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Dan untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2.
2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga pecahan 2/4 setelah disederhanakan menjadi 1/2. Kita coba contohnya lagi ya. Contoh yang pertama, pecahan 10/20. Kita akan membagi pecahan ini dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan 5/10. Lalu, pecahan 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 1/2. Dan 1/2 ini kita tidak bisa bagi lagi, sehingga pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Kemudian, pecahan 16/24. Kita sama-sama bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga 8/12. Kemudian pecahan 8/12 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 lagi. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 4/6. Dan pecahan 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan pecahan 2/3 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga pecahan paling sederhana dari 16/24 sama dengan 2/3. Dan terakhir, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Perhatikan cerita berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan muncul pertanyaan, potongan manakah yang lebih besar? Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Potongan ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/2. Kemudian, jika pizza tadi kita potong ke dalam 4 bagian sama besar, maka potongan kedua ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/4. Kemudian kita perhatikan potongan 1/2 dengan potongan 1/4. Manakah yang lebih besar? Jawabannya adalah potongan yang 1/2. Karena dari gambarnya yang lebih besar. Sehingga bisa kita tuliskan 1/2 lebih besar dari 1/4. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini. Dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.